Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas beberapa soal penerapan turunan fungsi trigonometri. Kita akan bahas 3 soal. Yang pertama, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T tambah sin kuadrat T tambah T kuadrat tambah 5, di mana S dalam meter dan T dalam detik. Percepatan partikel pada saat T sama dengan pi per 4 adalah titik-titik. Ya. Jadi untuk mendapatkan percepatan itu berarti kita menurunkan fungsi S 2 kali. Jadi S sama dengan 6 cos 3T tambah sin kuadrat T tambah T kuadrat tambah 5. Turunannya adalah S aksen sama dengan 6 kali negatif sin 3T, turunan cos itu negatif sin, jadi negatif sin 3T dikali 3, itu turunan dari 3T, ditambah sin kuadrat T itu 2 sin T, kemudian turunan sin T itu adalah cos T, jadi 2 sin T cos T, ditambah turunan T kuadrat adalah 2T, atau S aksennya sama dengan negatif 18 sin 3T tambah sin 2T tambah 2T. Ya. 2 sin T cos T itu bisa diubah menjadi sin 2T. Sehingga percepatannya adalah S double aksen sama dengan negatif 18 turunan sin 3T adalah cos 3T dikali 3 ditambah turunan sin 2T adalah cos 2T kali 2 ditambah 2 sama dengan negatif 18 kali 3 itu negatif 54 cos 3T ditambah dengan 2 cos 2T tambah 2. Maka percepatannya pada saat X sama dengan pi per 4, pada saat T ya, T sama dengan pi per 4, maka S double aksen pi per 4 sama dengan negatif 54 cos 3 kali pi per 4, 3 pi per 4 ditambah dengan 2 cos 2 kali pi per 4, 2 pi per 4 tambah 2. Cos 3 pi per 4 itu cos 135 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Sedangkan cos 2 pi per 4 atau cos pi per 2 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah negatif 54 kali negatif setengah akar 2 ditambah 0 ditambah 2 atau sama dengan 27 akar 2 ditambah 2. Jadi 27 akar 2 tambah 2 meter per detik kuadrat. Berikutnya nomor 2, kita lihat kembali soalnya.
Di sebuah menara yang tingginya 20 meter dari atas tanah, seorang penjaga pantai melihat sebuah kapal mendekat dengan laju 5 meter per detik. Kelajuan 5 meter per detik atau dxdt. Kalau jaraknya itu kita namakan x, maka kelajuannya adalah dxdt. Kelajuan jarak terhadap waktu. Kelajuan atau laju perubahan sudut depresi penjaga pantai terhadap waktu pada saat jarak kapal terhadap menara 20 meter adalah titik-titik. Ya. Kita lihat, ini tinggi menaranya 20, kemudian kapalnya mendekat dengan sudut depresi itu alfa. Sudut alfa, sudut depresi itu sama dengan sudut elevasi beta. Karena ini sudut dalam berseberangan. Sekarang kita bisa menggunakan rasio trigonometri tangen misalnya. Jadi tangen beta sama dengan 20 per X. Atau X sama dengan 20 per tangen beta sama dengan 20 kotangen beta. Kalau kita turunkan dx d beta, jadi dx d beta turunan x terhadap sudut, turunan jarak terhadap sudut, itu sama dengan 20 kali turunan kotangen itu adalah negatif kosekan kuadrat beta. Padahal diketahui bahwa laju jarak terhadap waktu itu 5 meter per detik. Di soal diketahui. Sehingga kalau kita cari laju perubahan sudut terhadap waktu, berarti dx d beta dt, d beta dt. D beta dt sama dengan d beta dx kali dx dt dt. Ya, d beta dt sama dengan d beta dx kali dx dt dt. Tinggal kita masukkan d beta dt sama dengan negatif, ya ini d beta dx itu sama dengan seper dx d beta. Jadi seper 20 kali negatif kosekan kuadrat beta, seper kosekan itu sama dengan sinus. Jadi negatif sinus kuadrat beta per 20 kali 5, karena dx dt sama dengan 5 di sini. Sama dengan berapa? Sama dengan negatif sin kuadrat beta per 4. Nah, kalau x-nya itu 20, jadi jarak dari menara ke kapal itu 20, kalau x-nya 20, maka
sin kuadrat beta itu sama dengan setengah. Mengapa? Karena kalau X-nya 20, maka tangen beta sama dengan 20/20 sama dengan 1. Berarti betanya 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Jadi kuadrat dari 1/2 akar 2 sama dengan 1/2. Oke. Tinggal kita ganti ke sini. Maka d beta dt sama dengan negatif 1/4 sama dengan negatif 1/8. Ya, tanda negatif bisa diabaikan. Ini hanya menunjukkan arah ke kiri. Jadi laju kecepatan sudut terhadap waktu, laju perubahan sudut terhadap waktu adalah 1/8 radian per detik. 1/8 radian per detik. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Fungsi HT sama dengan 5 kurang cos 20T menyatakan ketinggian air di pintu air Manggarai dengan H dalam meter dan T dalam jam. Ketinggian air maksimum adalah berapa? Ya. Kita akan menggunakan turunan. Jadi HT sama dengan 5 kurang cos 20T. Untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, kita cari turunannya. H aksen T sama dengan negatif dari negatif sin 20T dikali 20 sama dengan 20 sin 20T. Lalu syarat stasionernya adalah H aksen T sama dengan 0, berarti 20 sin 20T sama dengan 0 atau sin 20T sama dengan 0. Ini terjadi pada saat T-nya sama dengan 20T-nya sama dengan 0 atau pi atau 2pi. Atau T-nya sama dengan 0, kemudian pi per 20 dan 2pi per 20 atau pi per 10. Kalau dalam derajat itu 0 derajat, 9 derajat, dan 18 derajat. Ya, kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimum dengan uji turunan kedua. Kalau dengan uji turunan pertama, kita harus mencari atau menentukan kemonotonan pada interval 0 sampai 9 derajat, 9 derajat sampai 18 derajat, dan 18 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Kalau dengan uji turunan kedua, kita tinggal menghitung di T sama dengan 0 derajat, 9 derajat, dan 18 derajat.
Jika positif lebih besar 0, berarti hanya akan minimum. Jika negatif hanya akan maksimum. Ya, kita akan uji di T-nya 0 itu sama dengan 400 dikali cos 20 kali 0, cos 0. Cos 0 itu 1, jadi 400 dikali 1, 400 itu lebih besar dari 0. Maka di sini ketinggian airnya minimum. Berapa minimumnya? Kita bisa masukkan sini. 5 kurang cos 20 kali 0. Cos 20 kali 0. Cos 20 kali 0 itu sama dengan cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Ketinggian minimumnya adalah 4 meter. Berikut kalau 9 derajat. H double aksen 9 derajat itu sama dengan 400 kali cos 20 kali 9 derajat. 20 kali 9 itu 180. Cos 180 itu negatif 1. Itu sama dengan negatif 400. Berarti ini menghasilkan nilai maksimum. Tinggi airnya akan maksimum pada saat 9 derajat. Kemudian kalau kita menentukan maksimumnya, kita akan masukkan 9 derajat ke fungsi HT, yaitu 5 kurang cos 20 kali 9 derajat, cos 20 kali 9 derajat, cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Jadi 5 kurang negatif 1 sama dengan 5 tambah 1, 6. Oke. Kemudian H double aksen 18 derajat itu sama dengan 400 lebih besar dari 0. Ini menghasilkan nilai minimum 4. Maka nilai maksimumnya adalah H 9 derajat sama dengan 5 kurang cos 20 kali 9 derajat sama dengan 5 kurang cos 180 derajat sama dengan 5 kurang negatif 1. Jadi tinggi air maksimumnya adalah 5 tambah 1 sama dengan 6 meter. Terima kasih.